Pintu adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah bangunan. Pintu menjadi penghubung antara satu ruangan dengan ruangan lainnya. Ketika kita ingin membuka pintu, kita akan memegang gagang pintu lalu menariknya, dan pintu pun akan terbuka. Lalu, kenapa ya letak gagang pintu dan akselnya selalu berjauhan? Untuk penjelasan lebih lanjut, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gavin Jordan Bingu Raffi, biasa dipanggil Gavin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang keseimbangan dan gerak rotasi. Sebelum memulai video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Materi keseimbangan dan gerak rotasi terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Rumusnya adalah tau sama dengan gaya dikali jarak gaya terhadap poros dikali sin theta yang merupakan sudut antara R dan F. Contoh momen gaya atau torsi adalah pintu. Ketika kita ingin membuka pintu, kita hanya perlu memutar aksel dan pintu pun akan terbuka. Maka, agar pintu bisa bekerja, torsi dipengaruhi oleh aksel pintu sebagai titik tumpunya, gaya yang bekerja yaitu orang yang membuka pintu, dan lengan atau jarak terhadap titik tumpu. Yang kedua, kita akan membahas tentang momen inersia. Momen inersia adalah derajat kelembaman. Semakin besar inersia, maka benda akan susah diputar. Sebaliknya, semakin kecil inersia, maka benda akan mudah untuk diputar. Inersia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu inersia benda titik atau partikel dan inersia benda tegar. Untuk momen inersia benda titik bisa dirumuskan sebagai berikut. Momen inersia sama dengan massa benda dikali jari-jari. Sedangkan untuk momen inersia benda tegar, rumusnya disesuaikan tergantung dengan benda yang akan dihitung. Kalian bisa lihat rumus-rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Rumusnya adalah momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut benda. Yang keempat, kita akan membahas tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Rumusnya adalah kecepatan sudut sama dengan 2pi per periode, atau 2pi dikali frekuensi. Yang kelima, kita akan membahas tentang titik berat. Titik berat adalah suatu titik pada benda di mana gaya berat benda bekerja secara efektif. Rumusnya berbeda-beda tergantung dimensi bendanya. Berikut adalah ilustrasi dan rumus titik berat berdasarkan dimensinya. Nah, berdasarkan materi dan rumusan yang sudah kita bahas, mari kita latihan soal bersama-sama ya. Soal pertama, sebuah batang homogen yang masanya 13 kg dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan panjangnya 13 meter disandarkan pada sebuah tembok yang tingginya 5 meter dari tanah. Jika tembok licin, lantai kasar, dan batang dalam keadaan setimbang, maka koefisien gesekan antara lantai dengan ujung batang adalah. Berdasarkan soal tersebut, diketahui masanya 13 kg, panjangnya 13 meter, dan tingginya 5 meter. Yang ditanya adalah, berapakah koefisien geseknya? Untuk mencari koefisien gesek, kita gunakan rumus mu k sama dengan 1 per 2 tan theta, sama dengan 1 per 25 per 12, sehingga kita dapatkan hasilnya 1,2. Jadi pilihan yang benar adalah B. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Soal kedua, pada sistem keseimbangan benda seperti pada gambar di bawah, panjang AB sama dengan 80 cm, AC sama dengan 60 cm, dan beratnya 18 Newton. Jika ujung batang digantungkan beban seberat 3 Newton, maka tegangan pada tali adalah. Diketahui W sama dengan 18 Newton, AB sama dengan 80 cm, dan AC sama dengan 60 cm. Yang ditanya adalah berapa Kt-nya. Di sini kita gunakan sigma tau sama dengan 0. Yang dimana T kita kalikan dengan sin theta dikali R sama dengan W batang dikali R ditambah W beban dikali R.
Lalu kita substitusikan angka yang diketahui ke persamaan, sehingga kita dapatkan T dikali 0,6 dikali 0,8 sama dengan 18 dikali 0,4 ditambah 30 dikali 0,8. Kita kalikan angka-angkanya sehingga T dikali 0,48 sama dengan 31,2. 0,48-nya kita pindah ruas, jadi T sama dengan 31,2 per 0,48. Kita dapatkan T sama dengan 65 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal ketiga, bangun persegi ABCD berikut dengan sisi-sisi 20 / 2 cm bekerja gaya F seperti pada gambar. Besarnya torsi F dengan poros di titik A adalah. Berdasarkan soal diketahui sudut-sudut bujur sangkar adalah 90 derajat, sehingga sudut antara F dan sisi persegi adalah 45 derajat. Yang ditanya adalah berapakah taunya? Di sini kita gunakan rumus tau sama dengan F dikali R dikali sin theta, sama dengan 10 dikali 20 akar 2 dikali sin 45 derajat, sama dengan 200 akar 2 dikali setengah akar 2, sehingga kita dapatkan hasilnya 200 cm Newton. Jadi pilihan yang benar adalah E. Gimana? Gampang banget kan? Soal selanjutnya, apabila dimensi massa, panjang, dan waktu berturut-turut adalah M, L, dan T, maka dimensi dari momen gaya adalah. Untuk mencari dimensi momen gaya, tahu-tahu kita gunakan rumus tau sama dengan F dikali R. Dimensi dari F adalah ML T pangkat min 2, sedangkan dimensi dari R adalah L. Keduanya kita kalikan, sehingga kita dapatkan hasilnya ML kuadrat T pangkat min 2. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal kelima, sistem benda tegar dirangkai seperti gambar di bawah. Agar seimbang, maka besarnya F di titik C adalah. Berdasarkan soal kita ketahui F1 sama dengan 200 Newton, R1 sama dengan 4 meter, dan R2 sama dengan 8 meter. Yang ditanya adalah berapakah F2-nya? Di sini kita gunakan persamaan F1 dikali R1 sama dengan F2 dikali R2. Lalu kita masukkan angka-angka yang diketahui sehingga menjadi 200 dikali 4 sama dengan F2 dikali 8. Kita pindah ruas menjadi F2 sama dengan 800 per 8. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 100 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah C. Ternyata mudah ya. Soal ke-6, resultan gaya yang sejajar seperti terlihat pada gambar terletak pada soal diketahui F1 sama dengan 4 Newton, F2 sama dengan min 2 Newton, F3 sama dengan 5 Newton, F4 sama dengan min 10 Newton, X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 2, dan X4 sama dengan 3. Yang ditanya adalah berapakah X-nya? Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus X sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah F4 X4 per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. X sama dengan 4 dikali min 2 ditambah min 2 dikali min 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah min 10 dikali 3 per 4 min 2 plus 5 min 10. X sama dengan min 26 per min 3. X sama dengan 8,7. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal ke-7, gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya. Momen gaya terhadap titik O adalah. Berdasarkan soal diketahui gaya yang bekerja adalah 50 Newton. Yang ditanya adalah berapakah taunya? Di sini kita gunakan rumus tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Lalu kita masukkan angka-angka yang diketahui sehingga menjadi 50 dikali 10 dikali sin 60 derajat sama dengan 500 dikali setengah akar 3, sehingga kita dapatkan hasilnya 250 akar 3 meter Newton. Jadi pilihan yang benar adalah E. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal selanjutnya, 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap massanya diabaikan, sistem sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus I sama dengan sigma M dikali R kuadrat, sehingga kita dapatkan 3MA kuadrat ditambah M dikali dalam kurung 2A kuadrat sama dengan 3MA kuadrat plus 4MA kuadrat, sehingga kita dapatkan hasilnya 7MA kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal ke-9, sebuah silinder pejal dengan diameter 1 meter berada pada bidang datar kasar. Selanjutnya, silinder didorong tepat pada pusat masanya dengan gaya F sama dengan 6 kali massa benda. Jika silinder menggelinding tanpa selip, maka percepatan tangensialnya adalah dengan catatan gaya dan massa bersatuan SI. Pada soal diketahui gayanya 6 kali massa benda dan diameternya 1 meter. Yang ditanya berapakah percepatan tangensialnya? Di sini kita gunakan sigma tau sama dengan I dikali A, yang selanjutnya berubah menjadi persamaan
F dikali R sama dengan setengah mr kuadrat dikali A per R, sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 12 meter per second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah B. Mudah banget kan? Soal ke-10, benda A bermasa M diikat dengan tali yang panjangnya R meter. Benda B memiliki massa 3M diikat dengan tali dengan panjang yang sama dengan benda A. Bila A dan B diputar dengan kecepatan sudut yang sama, maka besar momentum sudut B adalah. Berdasarkan soal, kita ketahui MA sama dengan M kg, MB sama dengan 3M kg, RA sama dengan RB sama dengan R meter, omega A sama dengan omega B. Yang ditanya adalah berapakah LB-nya? Momentum sudut untuk benda berupa partikel dirumuskan oleh L sama dengan I dikali omega sama dengan MR kuadrat dikali omega. Dikarenakan kecepatan sudut dan panjang tali kedua benda adalah sama, maka diperoleh perbandingan yaitu LA per LB sama dengan MA per MB. LA per LB sama dengan M per 3M. LB sama dengan 3LA. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal ke-11. Sebuah benda bermassa M kg diikat tali dengan panjang R meter, diputar mendatar dengan kecepatan sudut omega radian per second. Besar momentum sudut benda tersebut adalah. Berdasarkan soal diketahui M sama dengan M kg, I sama dengan R meter, omega sama dengan omega radian per second. Yang ditanya adalah berapakah L-nya? Momentum sudut untuk benda berupa partikel dirumuskan oleh L sama dengan I dikali omega sama dengan MR kuadrat dikali omega sama dengan MR kuadrat omega. Jadi pilihan yang benar adalah E. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Soal selanjutnya, bila torsi yang bekerja pada suatu benda adalah sebesar 0, maka sebuah benda akan dapat bergerak dengan percepatan tertentu apabila telah dipengaruhi suatu gaya, sama halnya seperti benda yang berputar. Apabila sebuah benda yang dikaitkan dengan poros dipengaruhi suatu gaya, maka benda tersebut akan berputar. Kecenderungan ini pada benda untuk berputar dinamakan dengan torsi. Semakin tinggi torsi pada benda tersebut, maka akan semakin mungkin atau cenderung untuk berputar. Sama halnya dengan gaya. Apabila gaya dipengaruhi oleh massa dan percepatan, torsi dipengaruhi oleh momen inersia benda dan percepatan sudut. Apabila torsi bernilai 0, maka tidak ada percepatan sudut, karena benda tidak berputar. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal ke-13, seorang penari balet berputar 3 radian per second dengan kedua tangannya merentang dengan momen inersia penari 8 kg meter kuadrat. Jika kedua tangannya dirapatkan sehingga momen inersianya berubah menjadi 2 kg meter kuadrat, frekuensi putaran berubah menjadi. Pada soal tersebut diketahui omega 1 sama dengan 3 radian per second, I1 sama dengan 8 kg meter kuadrat dan I2 sama dengan 2 kg meter kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah frekuensinya? Pada dua kondisi penari balet seperti dalam soal berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2, yang dimana I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Lalu kita substitusi angkanya, 8 dikali 3 sama dengan 2 omega 2. Lalu kita pindah ruas sehingga kita dapatkan omega 2 sama dengan 12 radian per second. Jadi pilihan yang benar adalah B. Gimana? Gampang banget kan? Soal ke-14, sebuah bola pejal menggelinding dengan kecepatan linear V. Jika massa bola pejal 5 kg, maka besar energi kinetik total atau energi kinetik translasi dan rotasi bola pejal saat menggelinding adalah. Berdasarkan soal tersebut diketahui M sama dengan 5 kg dan konstanta bola pejal sama dengan 2/5. Yang ditanya adalah berapakah EK-nya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat dikali dalam kurung K plus 1. Lalu kita substitusi angkanya menjadi EK sama dengan setengah 5V kuadrat dikali dalam kurung 2/5 plus 5/5. 2/5 ditambah 5/5 itu 7/5, sehingga kita dapatkan EK-nya sama dengan 3,5 V kuadrat Joule. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 15, massa katrol adalah 2 kg dan besar F sama dengan 122 Newton. Gaya tegangan tali T adalah. Pada soal tersebut diketahui massa katrol sama dengan 2 kg, massa benda sama dengan 10 kg, dan jika diubah menjadi berat maka beratnya adalah 100 Newton. F sama dengan 122 Newton. Yang ditanya adalah berapakah T-nya? Pertama-tama kita cari A-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus A sama dengan F min W per M benda ditambah setengah M katrol. Lalu kita substitusi angkanya menjadi 122 min 100 per 10 plus 1. Kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Lalu kita gunakan rumus T sama dengan M dikali G plus A sama dengan 10 dikali 10 plus 2. Jadi kita dapatkan hasilnya sama dengan 120 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya,
Seorang atlet ski es atau ice skating melakukan gerakan berputar dengan momen inersia sebesar I berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudut omega. Agar atlet tersebut dapat memperbesar kecepatan sudut putarannya, yang ia lakukan adalah dengan menekuk tangan, maka momentum sudut tetap, momen inersia kecil, dan kecepatan sudut besar. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal ke-17. Sebuah benda bermasa 3 kg diikat dengan tali pada langit-langit. Berapakah tegangan pada tali tersebut dengan catatan percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat? Berdasarkan soal tersebut, diketahui M benda sama dengan 3 kg dan percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah T-nya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan M dikali G per sin 60 sama dengan T per sin 120. Lalu kita substitusi angkanya menjadi 3 dikali 9,8 per setengah akar 3 sama dengan T per setengah akar 3. Kita dapatkan T-nya sama dengan 29,4 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal nomor 18. Batang AB homogen dengan berat 400 Newton terikat pada tali dengan ujung yang satu berengsel pada ujung yang lain. Pada batang tersebut digantungkan beban 600 Newton, sehingga setimbang. Jika panjang L sama dengan 3 meter, maka besar tegangan talinya adalah. Berdasarkan soal diketahui W benda sama dengan 600 Newton, W batang sama dengan 400 Newton, L sama dengan 3 meter, LT sama dengan 1,2 meter, HT sama dengan 1,6 meter, L batang sama dengan 1,5 meter, dan L benda sama dengan 3 meter. Yang ditanya adalah berapakah T-nya? Untuk mencari T, pertama-tama kita hitung panjang sisi miring terlebih dahulu dengan menggunakan rumus akar HT kuadrat plus LT kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya menjadi akar 1,6 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat sama dengan akar 2,56 plus 1,44 sama dengan akar 4. Jadi kita dapatkan panjang sisi miringnya sama dengan 2 meter. Karena sistemnya setimbang, kita gunakan sigma tau sama dengan 0 yang dijabarkan menjadi tau tali min tau batang min tau beban sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas sehingga tau tali sama dengan tau batang tambah tau beban dijabarkan menjadi T dikali sin theta dikali LT sama dengan W benda dikali L benda ditambah W batang dikali L batang. T dikali depan per miring dikali 1,2 sama dengan 600 dikali 3 ditambah 400 dikali 1,5. T dikali 1,6 per 2 dikali 1,2 sama dengan 1800 plus 600. T dikali 0,96 sama dengan 2400. Dipindah ruas sehingga kita dapatkan T-nya sama dengan 2500 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 19. Sebuah silinder pejal menggelinding menaiki suatu bidang miring seperti pada gambar. Kecepatan awal silinder saat akan menaiki bidang miring adalah 20 meter per second. Bila energi yang hilang akibat gesekan dapat diabaikan, ternyata silinder mampu mencapai ketinggian H sebelum berbalik arah. Berapakah ketinggian H? Di situ sudah diberitahukan I silinder pejal sama dengan setengah mr kuadrat dan omega sama dengan V per R. Pada soal tersebut diketahui V sama dengan 20 meter per second. Yang ditanya adalah berapakah H-nya? Untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Kita masukkan rumus energi mekaniknya. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Kita masukkan rumus energi potensial dan energi kinetiknya. Sehingga sekarang persamaannya menjadi setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat sama dengan mgh plus 0. Kita masukkan I dan omeganya. Setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali setengah mr kuadrat dikali V per R kuadrat sama dengan mgh. Kita coret semua M dan R kuadratnya sehingga didapat 3/4 V kuadrat sama dengan GH. Kita substitusi nilai V dan G nya menjadi 3/4 dikali 20 kuadrat sama dengan 10H sehingga kita dapatkan H-nya sama dengan 30 meter. Jadi pilihan yang benar adalah E. Mudah banget kan? Soal selanjutnya. Sebuah pejal homogen menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan V sama dengan 10 meter per second. Bola kemudian menggelinding ke atas menurut bidang miring hingga mencapai titik balik B setinggi H. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka berapakah H-nya? Di situ sudah diberitahukan I benda berbentuk bola pejal sama dengan 2/5 mr kuadrat dan omega sama dengan V per R.
Pada soal tersebut diketahui V sama dengan 10 meter per second dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah hanya? Untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Kita masukkan rumus energi mekaniknya. MP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kita masukkan rumus energi potensial dan energi kinetiknya. Sehingga sekarang persamaannya menjadi setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat sama dengan MGH plus 0. Kita masukkan I dan omeganya. Setengah MV kuadrat ditambah setengah dikali 2/5 MR kuadrat dikali V per R kuadrat sama dengan MGH. Kita coret semua M dan R kuadratnya sehingga didapat 7/10 V kuadrat sama dengan GH. Kita substitusikan nilai V dan G nya menjadi 7/10 dikali 10 kuadrat sama dengan 10H, sehingga kita dapatkan hanya sama dengan 7 meter. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 21. Sistem pada gambar berada dalam keadaan setimbang. Berat balok A adalah 600 Newton dan koefisien gesek statis antara balok A dan meja adalah 0,2. Berat balok B adalah. Berdasarkan soal tersebut diketahui massa A sama dengan 600 Newton dan mu sama dengan 0,2. Yang ditanya adalah berapakah massa B? Untuk mencari massa B kita gunakan persamaan mu dikali MA per sin 120 sama dengan MB dikali G per sin 150. Massa dikali percepatan gravitasi itu menjadi berat. Selanjutnya kita substitusi angka-angkanya. 0,2 dikali 600 per setengah akar 3 sama dengan WB per setengah. Kita pindah ruas sehingga WB sama dengan 120 per akar 3. Disederhanakan menjadi 40 akar 3 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 22. Perhatikan gambar di bawah. Panjang batang peki adalah 4 meter dan beratnya 150 Newton. Berapakah gaya minimum F yang dikerjakan di Q agar batang lepas dari penopang di R? Pada soal diketahui PQ sama dengan 4 meter, PR sama dengan 1 meter, RS sama dengan 2 meter, SQ sama dengan 1 meter, dan W sama dengan 150 Newton. Yang ditanya adalah berapakah F-nya? Di sini kita gunakan sigma tau sama dengan 0, yang dijabarkan menjadi F dikali 1 dikurangi 150 dikali 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas sehingga diperoleh F sama dengan 150 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah E. Batang peki horizontal beratnya 60 Newton menggunakan engsel pada titik P. Pada ujung Q diikat tali bersudut 30 derajat ke dinding. Jika pada titik Q digantungkan beban 40 Newton, maka besar gaya tegangan tali QR adalah. Berdasarkan soal tersebut diketahui W batang sama dengan 60 Newton, theta sama dengan 30 derajat, dan W beban sama dengan 40 Newton. Yang ditanya adalah berapakah T-nya? Untuk mencari T kita gunakan sigma tau sama dengan 0. Kita jabarkan menjadi W batang dikali setengah PQ ditambah W beban dikali PQ dikurangi T sin theta dikali PQ sama dengan 0. Kita coret setiap PQ-nya menjadi W batang dikali setengah ditambah W beban dikurangi T sin 30 derajat sama dengan 0. Kita substitusikan angkanya. 60 dikali setengah ditambah 40 dikurangi setengah T sama dengan 0. Dipindah ruas, setengah T sama dengan 70, T sama dengan 140 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, koordinat titik berat pada benda homogen seperti gambar di bawah adalah. Berdasarkan soal tersebut diketahui X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 25, Y1 sama dengan 35, Y2 sama dengan 5, A1 sama dengan 500, dan A2 sama dengan 500. Yang ditanya adalah koordinat titik beratnya. Pertama-tama kita cari X-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus X sama dengan A1X1 ditambah A2X2 per A1 ditambah A2. Kita substitusi angkanya menjadi 500 dikali 5 ditambah 500 dikali 25 per 500 ditambah 500 sama dengan 15.000 per 1000. Kita dapatkan X-nya sama dengan 15. Selanjutnya kita cari Y-nya dengan menggunakan rumus yang sama, tapi X1, X2-nya diganti menjadi Y1, Y2. Kita substitusikan angkanya sehingga menjadi 500 dikali 35 ditambah 500 dikali 5 per 500 ditambah 500 sama dengan 20.000 per 1000. Kita dapatkan Y-nya sama dengan 20. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal terakhir. Sebuah silinder pejal dengan massa 1 kg berjari-jari 10 cm. Pada pinggir logam dikerjakan gaya 1 Newton. Percepatan sudut akibat gaya tersebut adalah. Berdasarkan soal diketahui M sama dengan 1 kg, F sama dengan 1 Newton, R sama dengan 0,1 meter, dan N sama dengan setengah. Yang ditanya adalah berapakah percepatan sudutnya?
Untuk menjawab soal ini, kita gunakan alfa sama dengan F dikali R per NMR kuadrat. Karena sama-sama ada R, kita bisa coret R-nya, sehingga menjadi F per NMR. Lalu kita substitusi angkanya. 1 per setengah dikali 1 dikali 0,1 sama dengan 2 per 0,1. Sehingga kita dapatkan hasilnya 20 radian per second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah D. Mudah bukan? Jadi kesimpulan video pembelajaran kali ini adalah keseimbangan dan gerak rotasi terbagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama ada momen gaya atau torsi, merupakan kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegak terhadap titik poros tertentu. Rumusnya adalah tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Yang kedua adalah momen inersia, yang merupakan derajat kelembaban. Semakin besar inersia, maka benda akan susah diputar, dan sebaliknya. Inersia terbagi menjadi inersia benda titik atau partikel dan inersia benda tegak. Rumus inersia benda partikel adalah I sama dengan M dikali R, sedangkan rumus inersia benda tegak disesuaikan dengan benda yang akan dihitung. Yang ketiga ada momentum sudut, yang merupakan ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Rumusnya adalah L sama dengan I dikali omega. Yang keempat ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Rumusnya adalah omega sama dengan 2pi per t atau 2pi f. Yang kelima atau yang terakhir ada titik berat, yang merupakan suatu titik pada benda di mana gaya berat benda bekerja secara efektif. Titik berat terbagi menjadi 3, yaitu titik berat benda berdimensi 1, titik berat benda berdimensi 2, dan titik berat benda berdimensi 3. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.